Tes DNA dulu bro, jangan asal ngaku nabi Arab. Bukan dari kau kaku situ, tes DNA dulu bro, biar gak malu. Jangan sampai garis nasab kalah sama Google Map. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Teman-teman semua, selamat datang kembali di channel AADJ. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman para subscriber yang sudah kembali hadir dan memberikan support dan dukungannya terhadap konten-konten AADJ. Nah, selanjutnya kali ini kita akan bahas tentang fenomena ya yang terjadi di antara para baklawi bocil. Dan ternyata kalau kita perhatikan bukan hanya baklawi bocil, tapi baklawi-baklawi sekarang ini mempunyai tugas baru, yaitu masuk ke room tok-tok. Room tok-tok yang terjadi pembicaraan antara mantan kibin dengan para kibin. Sekarang itu kan banyak di room tok-tok itu tentang diskusi-diskusi antara mantan kibin dengan para kibin. Ini terus terjadi sampai sekarang. Tugas baklawi-baklawi bocil ini atau baklawi-baklawi yang tidak mau menjadi mantan cucu nabi, mereka masuk ke room tok-tok dan mereka memang sengaja mengganggu adanya diskusi-diskusi seperti itu dengan memberikan stigma kepercayaan, mencoba untuk memberikan kepercayaan terhadap orang yang masih kibin tersebut bahwa tesis Kiai Imad itu tidaklah ngefek apa-apa di tengah-tengah masyarakat gitu. Jadi masyarakat Indonesia masih baik-baik saja, mereka tetap mencintai para ulama, para kabaib ya. Cinta ulama, cinta kabaib. Jadi menganggap tesis Kiai Imad itu tidaklah memberikan dampak apa-apa di tengah-tengah masyarakat. Begitulah mereka masuk ke room tok-tok dan berusaha memberikan kepercayaan. Dan saya katakan bahwa mereka sudah sangat berbohong, dan rata-rata mereka itu berbohong, termasuk juga para kibin-kibinnya juga berbohong, bahwa tesis Kiai Imad itu bukan hanya memberikan dampak luar biasa, tetapi dengan hadirnya seorang mujaddid atau Kiai Imad sebagai pendobrak nasab palsu klan Balawi, itu betul-betul masyarakat ini sudah banyak yang tercerahkan, sudah banyak yang mengikrarkan diri bahwa hakul yakin bahwa Habib Balawi itu bukanlah cucu Nabi. Hakul yakin. Kemudian dari adanya tesis Kiai Imad itu pun banyak bermunculan murid-murid yang memecat gurunya. Jadi kalau seorang karyawan dipecat oleh bosnya itu masih wajar, tetapi dengan adanya tesis Kiai Imad ini sekarang merebak, ada karyawan mecat bos, ada banyak fenomena murid mecat guru. Nih karena efek tesis Kiai Imad. Contohnya seperti ini, dan kita simak video ini ya sampai selesai agar tidak salah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Jumat 17 April tahun 2026, alhamdulillah atas rahmat Allah, takdir Allah, saya bisa sowan ziarah ke makam KRT Sumodiningrat yang ada di wilayah Jejeran Bantul. Nampak bahwa makam beliau sudah diisbat, sudah mendapatkan kepastian lisensi dari Dinas Kebudayaan Kunda Kabudayaan Kabupaten Bantul
Disinilah pastinya keberadaan makam KRT Sumodiningrat. KRT Sumodiningrat, sekilas sejarah, beliau adalah merupakan salah satu tokoh di kejadian geger Sipehi yang terjadi sekitar tahun 1812. Secara singkat bahwa nalika bala Sepehi sampun dumugi ing Yogyakarta kutha gumuruh, prajurit sami bingung lan kathah ingkang sami kelangan pangajap. Ketika pasukan Sipohi atau Sipoi telah tiba di Jakarta, kota bergemuruh, para prajurit kebingungan dan banyak yang kehilangan harapan. Banyak tokoh, banyak pangeran, banyak sultan yang terlibat di acara tersebut, diantaranya beliau Kanjeng Raden Temenggung Sumaningrat atau Sumodiningrat. Hal ini sudah tertuang di arsip-arsip, ada di serat-serat seperti Babat Ngayogyakarta, serat Babat Pakepung dan lain sebagainya. Kesimpulan bahwa perang Sipehi dalam Babat dikenal sebagai geger Sipehi atau Pakepung. Dan adapun yang tiba-tiba baru muncul di sekitar tahun 1900-an, yakni munculnya makam baru KRT Sumodiningrat yang di Semarang, yang katanya bernama asli Hasan bin Toha bin Yahya. Itu adalah makam KRT Sumodiningrat palsu, karena KRT Sumodiningrat yang sesuai dengan data manuskrip sumber primer ada di wilayah Jejeran Bantul, Yogyakarta. Yang di Semarang siapa? Yang saya tahu, yang saya pahami, bahwa yang di Semarang adalah makam Mbah Kramat Jati, bukan KRT Sumodiningrat. Itulah yang kemudian diantara saya undur diri, saya sudah tidak mau lagi menganggap Pak Lutfi bin Yahya sebagai guru saya. Karena apa? Dalam prinsip saya, seorang guru wajib jujur. Bagaimana mungkin saya ikut kepada orang yang tidak jujur? Sementara pihak keraton, terutama keturunan KRT Sumodiningrat, itu sudah bolak-balik memberikan surat somasi. Bahkan di tahun kemarin di IAIN Yogyakarta mengundang Pak Lutfi bin Yahya untuk seminar terkait sosok KRT Sumodiningrat bersama para pakar, diantaranya Pak Yasir Arafat, namun dia sendiri ketakutan untuk tidak hadir. Sehingga semakin jelas teman-teman, polo-polo dimanapun, sekali lagi jangan mau kita dibodoh-bodohin oleh sejarah palsu dan apalagi oleh di surat Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Al-ayah sadaqallahu azim. Artinya bahwa secara terjemah pendek, kebiasaan para penjajah itu suka merusak apapun, merusak kehidupan manusia, membunuh misalnya, merampok misalnya, merampas misalnya, termasuk memanipulasi, membelokkan sejarah. Itu kelakuan penjajah seperti itu. Yang kedua, wa ja'alu a'izzata ahliha adillah, suka merendahkan, suka menghinakan orang-orang mulia di wilayah jajahannya, sehingga sangat banyak muncul cara-cara kelompok cucu Nabi yang palsu merendahkan para orang baik, para orang
mulia, bahkan para alim ulama pun dihinakan. Di antaranya dengan mengatakan kalian percaya dengan Al-Quran tapi nggak percaya dengan Habib, kalian sesat. Ini kan omongan yang ngawur. Dan juga termasuk berguru dengan Habib yang bodoh lebih mulia daripada berguru dengan 70 kiai. Ada juga yang mengatakan bahwa kaki Habib yang kotor, yang hina, masih lebih mulia daripada 70 kepala kiai. Ini semua wajib kita sebagai orang Jawa, sebagai orang Indonesia, utamanya sebagai umat Rasulullah SAW, sebagai orang yang Islam, tentu yang menjadi standar kita adalah kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, di mana di Al-Quran tidak ada satupun teks yang mengatakan bahwa kemuliaan manusia ada pada sisi nasab. Tidak ada. Yang ada apa? Keturunan Nabi Adam telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaqad karramna bani Adam. Lalu akan diangkat oleh Allah, janji Allah. Siapa? Orang yang beriman, orang yang berpengetahuan, orang yang memiliki ilmu, yang kemudian nanti pada akhirnya menjadi ulama. Ini pun diangkat, dimuliakan oleh Allah dengan teks yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang terakhir teks inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum sak temene mulya-mulyane sira kabeh indallahi mungguwe Allah iku atqakum, nilai ketakwaan sira kabeh. Jadi kemuliaan ada pada atqakum, pada takwa kalian, bukan ansabakum, bukan karena nasab kalian. Semoga dengan tayangan ini semakin membangkitkan kita semangat untuk terus belajar dan belajar meluruskan atas beberapa manipulasi pembelokan sejarah para leluhur bangsa Indonesia. Dan semoga Indonesia tetap jaya, Indonesia aman, para aulia, para ulama, para pahlawan kusuma bangsa tetap di hati kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Salam NKRI, harga mati. Demikian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.